Halo kawan Kamis, kembali lagi dengan saya di Kamis, kasus misteri. Video kali ini kalian bakalan pasti senang banget karena banyak dari kalian pastinya udah tahu permainan-permainan yang bisa memanggil arwah atau menantang hantu, atau bisa dibilang menguji nyali diri kalian. Buat kalian yang udah pernah mungkin mendengarkan cerita tersebut, atau juga bisa jadi kalian sudah pernah mencoba permainan-permainan yang akan saya ceritakan, kalian bisa share di kolom komen biar yang lain bisa baca juga apakah permainan tersebut itu memang beneran ada, benar-benar ada hantunya, atau cuma hanya sekedar permainan belaka. Untuk itu aku akan menceritakan yang pertama ini adalah permainan mengenai papan Ouija. Pastinya sebagian dari kalian udah pasti pernah tahu mengenai permainan papan Ouija, bahkan pernah memang ada filmnya juga tentang papan Ouija. Asal mula dari papan Ouija ini yaitu dari dataran Tiongkok, di mana pada masa kekaisaran dinasti Song yang digunakan untuk menghubungi orang-orang yang telah meninggal ataupun roh-roh yang ada di dalam papan Ouija tersebut. Nah, di papan Ouija tersebut ini terdapat berbagai macam huruf atau abjad dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Kemudian penomoran dari papan Ouija tersebut ini ada nomor 0 sampai dengan nomor 9. Lalu ada juga kata yaitu yes or no dan home, kemudian juga goodbye. Jika kalian ingin mencoba permainan ini, maka kalian ini harus menyiapkan beberapa benda sebagai persyaratan dari permainan tersebut, seperti sebuah koin atau uang logam ataupun gelas kecil yang dimana nantinya ini akan dijadikan sebagai penunjuk. Kemudian sebatang lilin, kalau bisa lilinnya itu yang berwarna merah, kalian tahu kan. Lalu sebuah papan ataupun meja atau kertas juga bisa, yang di atasnya ini bakalan kalian lukis dengan simbol-simbol permainan Ouija. Untuk cara melakukan permainan ini, kalian bisa letakkan, misalnya kalian menggunakan koin. Koinnya itu diletakin di atas papan yang telah diberikan simbol-simbol tadi, tepat di tengahnya, di tengah-tengah papan Ouija tersebut. Lalu letakin lagi sebatang lilin yang telah dinyalakan di sebelah papan Ouija untuk memanggil roh atau arwah agar bisa masuk dan ikut ke dalam permainan yang kalian lakukan. Kita juga harus membaca sebuah mantra pemanggil. Nah, mantra pemanggilnya itu ada dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Untuk dalam bahasa Inggris aku bakalan cantumin di sini, dan dimana terjemahannya itu adalah roh yang ada dalam koin, roh yang ada di dalam koin, roh yang ada di dalam koin, keluarlah dan bermain bersama dengan kami. Oh my god, ini tuh malam-malam guys, jadi aku agak takut, tapi aku gak main Ouija jadi gak apa-apa ya. Mantra yang tadi aku bacakan itu bisa dibaca sambil menempelkan jari telunjuk kalian pada koin atau logam atau gelas kecil yang kalian gunakan sebagai petunjuk tadi. Nah, gerakannya ini memutar secara perlahan-lahan dan sangat amat pelan. Mantra di atas juga dapat dibaca secara berulang-ulang sampai kalian merasa adanya kedatangan roh atau arwah yang kalian bisa rasakan. Biasanya sih ditandai dengan koin ini mulai akan terasa berat saat digerakin, karena kan tadi kalian puter-puterin. Kalau misalnya udah merasa berat, itu biasanya ada roh atau arwah yang akan datang, atau mungkin sudah datang. Jika kalian sudah merasa siap, maka
kalian bisa memulai untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah buat kepada roh atau arwah yang telah datang. Dan jika menanyakan hal-hal yang kurang relevan, dikhawatirin kalian akan mendapatkan dampak negatifnya. Misalnya roh tersebut itu tidak mau pulang kembali ke asalnya dan akan mengikuti permainannya tersebut, atau juga bisa berbalik untuk mengganggu kalian. Jika kalian sudah selesai untuk bermain, maka kalian harus memberitahukan dengan kata penutupnya, yaitu goodbye atau mungkin mengucapkan selamat tinggal kepada roh atau arwah tersebut. Sebelumnya, pemain juga itu harus membuat pernyataan kepada roh atau arwah bahwa permainan ini tuh udah selesai atau sudah usai. Seperti itu teman-teman. Untuk permainan yang kedua ini itu adalah Bloody Mary, dimana kalian juga pasti udah tahu Bloody Mary itu seperti apa. Tapi buat kalian yang belum tahu, ayo disimak aja ceritanya. Bloody Mary ini adalah setan atau penyihir yang dikatakan akan muncul di depan kaca ketika kalian itu memanggil namanya sebanyak 3 kali. Sering juga digunakan sebagai bagian dari permainan, makanya Bloody Mary bisa dibilang sebagai permainan. Bloody Mary ini adalah hantu perempuan yang konon katanya ini saat dia meninggal, arwahnya itu tiba-tiba terperangkap di dalam kaca atau sebuah cermin, hingga di dalam sana itu dia tidak bisa untuk keluar, dan akhirnya itu ia menjadi seseorang yang jahat dan penuh dengan dendam atau amarah. Bloody Mary ini juga menjadi sebuah mitos di negara Amerika Serikat. Bloody Mary ini juga adalah sebuah permainan hantu yang memang dapat kita lakuin di dalam kamar mandi yang memiliki kaca dan atau cermin tanpa penerangan apapun, jadi gelap, bener-bener gelap. Lalu setelah itu kita bisa memanggil Bloody Mary sebanyak 3 kali. Nah, cara bermainnya sendiri itu dengan berdiri. Jadi kalian di kamar mandi nih berdiri dengan menghadap ke cermin. Jadi kalian udah matiin lampunya dulu, lampu kamar mandi udah dimatiin, terus kalian menghadap di cermin, berdiri di cermin dan meletakkan lilin yang menyala di depan cermin tersebut. Nah, lalu tutup mata kalian dan katakan Bloody Mary. Kalian panggil tuh sebanyak 3 kali. Dan pastikan kalian itu mengucapkan secara perlahan dan benar-benar jelas banget. Dan kalau bisa kalian kayak gitulah pokoknya. Nah, agar arwah Bloody Mary itu bisa mendengar kalian seperti itu. Cuman aku nggak tahu gimana caranya misalnya untuk menghentikan permainan Bloody Mary ini. Buat kalian yang memang pernah tahu atau mendengar cerita Bloody Mary ini, bisa share di kolom komen gimana cara menghentikan Bloody Mary tersebut. Dan aku sih pernah mencoba untuk menggunakan lilin tersebut tapi aku sih nggak di dalam kamar mandi. Aku gunain lilinnya itu terus gelap-gelapan itu di depan kaca lemari pakaian aku sambil nyisir teman-teman. Dan ya nggak ada apa-apa sih, tapi aku nggak tahu juga apa mungkin memang hanya bisa dilakukan di kamar mandi atau bagaimana. Kalian bisa tolong komen apakah ada di antara kalian yang udah pernah mencoba Bloody Mary ini dan memang hanya mitos belaka kah? Permainan yang ketiga ini itu adalah Baby Blue. Jadi permainan ini tuh kurang lebihnya tuh sama dengan permainan Bloody Mary tadi, dimana kita tuh harus berdiri seperti patung di depan sebuah cermin yang ada di dekat kamar mandi sambil mengucapkan mantra-mantra. Meskipun memang mirip, tapi nantinya penampakan yang muncul itu bukan Bloody Mary karena ini namanya Baby Blue, jadi bukan Bloody Mary lagi ya. Jadi melainkan itu adalah sang Baby Blue. Seperti nama permainannya, mantranya sendiri itu diucapkan sebanyak 13 kali, jadi lebih banyak daripada pengucapan pas kita ngucapin Bloody Mary ya. Bloody Mary kan cuma 3 kali. Kalau yang ini itu sebanyak 13 kali, dimana kalian tuh sambil mengeluarkan tangan kalian ke arah depan cermin atau kaca. Untuk cara melakukan permainan ini tuh kalian bisa pergi ke kamar mandi saat malam hari,
Lalu kemudian kalian matiin lampu sama kayak tadi Bloody Mary, dan kunci pintu kamar mandi. Ini lebih parah sih, karena kita harus kunci pintu kamar mandi. Kalau misalnya nggak kebuka gimana coba? Ya kan, please jangan coba deh kayaknya kalau yang ini. Kemudian katakan baby blue sebanyak 13 kali sambil kalian menghadap ke cermin. Jadi kalian kayak baby blue, baby blue, baby blue, baby blue, baby blue, baby blue, sebanyak 13 kali sambil menghadap ke cermin. Lalu nanti tangan kalian ini akan merasakan seperti menggendong sebuah beban berat. Hal tersebut ini menandakan memang baby blue ini telah datang. Nah, arwah itu yang datang itu akan memberikan anaknya itu yang bernama baby blue tersebut ke dalam tangan kalian. Sebelum semakin berat, kalian ini harus membuang baby blue ini yang tadi dikasih sama arwah tersebut. Kalian harus buang ke dalam toilet dan siram dengan air. Jika tidak, maka akan muncul sosok bayangan wanita yang akan berteriak ke arah pemain. Kita lanjut ke permainan yang keempat. Ini adalah jailangkung dari Indonesia tentunya. Jailangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini tuh bersifat supernatural, di mana umumnya dilakukan sebagai ritual dalam memanggil entitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk-makhluk halus atau entitas supernatural atau roh-roh yang dipanggil di dalam permainan jailangkung ini adalah sebuah gayung air yang umumnya itu terbuat dari tempurung kelapa yang didandanin pakaiannya dan bergagang batang kayu. Biasanya permainan jailangkung ini tuh dilakukan oleh 3 orang, di mana 2 orang itu akan memegang boneka jailangkung tadi yang terbuat dari gayung itu, dan kemudian satu lagi itu akan menjadi pawang yang akan membacakan mantranya. Permainan ini kebanyakan itu dilakukan di tempat yang memang diyakinin tuh sebagai tempat yang angker, dan biasanya itu di waktu yang udah senja. Nah, seperti permainan jailangkung, pendahulunya itu sama kayak jailangkung. Permainan ini tuh biasanya dimainkan secara bersama-sama atau beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya. Dia akan bercerita mengenai namanya dia itu siapa, tahun dia berapa, waktu meninggal, kemudian penyebab dia meninggal itu kenapa. Bahkan sering juga ada banyak banget yang menceritakan tentang peruntungan di masa depan atau masa yang akan datang. Dan ada juga yang menggunakannya sebagai peruntungan di dalam perjudian. Nah, dalam perkembangan permainan ini tuh menjadi cukup sederhana, dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang memang tergambar dalam kertas tersebut, dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Permainan yang kelima ini adalah permainan Charlie. Dikenal berasal dari Meksiko yang disebut sebagai permainan pensil. Permainan ini tuh dipercaya untuk memanggil arwah atau roh seorang anak laki-laki yang telah meninggal dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Cara dalam permainan ini bisa dilakukan dengan 2 orang yang duduk saling berhadapan, di mana kalian ini perlu menyiapkan kertas yang berbentuk sebuah tanda plus dan diberi tulisan yes or no, seperti gambar yang terlihat di sini. Lalu kalian bisa letakin pensil yang berbentuk angka plus tadi dan ucapkan Charlie, Charlie. Bisakah kita bermain? Nah, seperti itu. Jika kalian melihat pensilnya itu bergerak, artinya kalian berhasil memanggil Charlie tersebut, dan kalian bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Lalu misalnya kalian sudah selesai untuk bermain bersama Charlie, kalian bisa
mengakhiri permainannya dengan cara mematahkan Charlie, kemudian mengatakan berhenti atau mengucapkan selamat tinggal dan goodbye. Permainan yang terakhir ini adalah permainan lemari. Mungkin ini agak susah dan jarang banget kalian dengar. Jadi permainan ini tuh menurut aku ini adalah permainan yang paling serem, meskipun permainannya yang biasa aja kalau misalnya kalian dengar. Namun kalau kalian misalnya coba untuk mempraktekannya, pasti akan terasa aura yang begitu sangat mencekam. Kalau misalnya kalian gak percaya, kalian bisa coba aja. Tapi aku tuh gak menyarankan buat kalian mencobanya, karena resiko tetap ditanggung kalian sendiri. Untuk memainkannya, kita hanya memerlukan atau membutuhkan lemari kosong dan gelap. Kemudian kita membutuhkan korek api untuk dibawa ke dalam lemari tersebut sambil mengucapkan mantra, tunjukkanlah aku cahaya, atau tinggalkanlah aku dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, pemain akan mendengar suara bisikan, dan saat itu pemain harus menyalakan korek api tersebut. Jika korek api tersebut tidak menyala, ini adalah pertanda setan-setan atau arwah atau roh yang ada di dekatnya berupaya untuk menarik pemain tersebut dalam kegelapan. Kenapa menurut aku permainan lemari ini menurut aku yang paling menakutkan? Karena kalian bisa tahu dong gimana rasanya di dalam sebuah lemari yang begitu sempit dan pengap banget kan rasanya. Kalau misalnya di kamar mandi mungkin masih ada ibaratnya space buat kalian bergerak. Tapi kalau misalnya di dalam lemari itu benar-benar kecil banget, apalagi belum ditambah dengan tumpukan-tumpukan pakaian kalian. Itu benar-benar luar biasa seramnya, dan kalian harus melihat kegelapan yang begitu gelap. Dan aku nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba kalian tiba-tiba lemarinya nggak bisa kebuka, gimana coba? Dan aku sih emang agak takut namanya sempit gitu. Jadi ya menurut aku itu sangat seram menurut aku. Tadi aku sudah menceritakan permainan-permainan yang udah aku ceritakan. Gimana menurut kalian? Mana permainan yang sudah pernah kalian coba? Tulis di kolom komen. Mana juga menurut kalian permainan yang menurut kalian itu nggak pengen dicoba gitu, karena kayaknya serem deh. Coba tulis di kolom komen juga. Jadi sekian dulu dari video aku ini. Terima kasih udah mendukung dan menonton aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video aku ya. Terima kasih, see you next video.